Itu yang tentunya kami sampaikan, harapan kami di dalam pelaksanaannya nanti itu di situ ada traktat atau perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu pasti akan tertuang. Jadi di situ ada akte de compromitendo. Jadi ada akta perjanjian arbitrase, nanti ada yang pihak-pihak yang ditunjuk dalam insolvensi, dalam pembagian alas hak dan lain sebagainya, itu nanti akhirnya seperti apa, berakhirnya pokok perkara itu seperti apa. Jadi belum gelar perkara, saya sebagai pelapor disuruh pra-peradilan itu tidak pada tempatnya, Pak. Harusnya laporan saya itu dikaji lebih dulu. Jadi laporan demi laporan yang saya sampaikan itu saya minta untuk dikaji lebih dulu, dibaca lebih dulu, dicermati lebih dulu. Wong laporan masuknya saja belum dimasukkan kok kita disuruh pra-peradilan, itu kan sesuatu yang melompat. Jadi saya meminta dipahami lebih dulu oleh kepolisian. Nanti kepolisian berdiskusi dengan pengacara kami atau dengan wasit kami, di mana itu apa yang saya sampaikan itu benar tidaknya itu kepolisian yang menetapkan. Bahwa saya, Didi atau Solikul Hadi adalah benar-benar korban dari rekayasa persekusi eksekusi, aksi jahatan ras yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi, CS, oknum anggota Polres Pati waktu itu. Kronologinya sekira pada 11/11/2011 jam 11 malam. Pelaku ini dengan serombongan gerombolan menghadang kami di jalan besar, yaitu di jalan gang Masjid Mojolawaran Gabus, lalu menculik dan membawa kabur anak-anak dan istri saya. Setelah itu mempersekusi saya, menyeret saya seperti pesakitan dan menginterogasi seolah-olah saya adalah pelaku tindak kriminal. Maka dalam ini keterangan dari Polres atau di Propam sudah jelas bahwa BPPM itu telah membawa lari atau membawa kabur atas anak-anak dan istri saya sejak kejadian itu, dan belum diberi kejelasan keterangan sampai sekarang selama dekade 10 tahun ke depan sampai 15 tahun ke depan. Maka kembali saya sampaikan, kami laporkan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti kembali dan membuka kembali celah-celah yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan penanganan pelayanan yang sebaik-baiknya. Maka dalam laporan pengaduan saya ini sudah kita sampaikan berkali-kali kepada Mabes Polri, kepada Polresta Pati, kepada Polda dan lain sebagainya, dengan harapan ditanggapi secara serius. Jadi tidak dipermainkan seperti ini. Saya sampai lelah, Pak. Jadi itu yang saya sungguh-sungguh mohon. Jadi saya sungguh-sungguh mohon agar kasus ini segera ditangani. Jadi nanti kita ketahui motif, tujuan, dan modusnya. Mungkin apa hubungannya dengan kejahatan, sebab memang beberapa tahun kemudian itu ada sistemnya. Juga orang-orang yang menikmati hasil dari permufakatan jahat itu sendiri. Kita lihat fase dan waktunya itu yang berbeda. Yang jelas di situ ada manusia yang error atau human error pada PP 53/2010 bahwa memang saudara IW itu sering melakukan tindakan kasar seperti itu dan tidak melihat sisi-sisi kemanusiaan atas orang lain. Maka dari ini jika dimungkinkan kami menyampaikan gelar perkara kembali atas beberapa kasus yang kami gulirkan, kami sampaikan, itu tidak ada salahnya bahwa kita berharap ada sesuatu yang istimewa yang menjadi titik poin dari
harapan kami. Jadi beberapa hal yang mungkin menjadi titik poin itu diantaranya adalah perlakuan para pihak itu kepada kami. Itu ya. Jadi yang kami sayangkan adalah perlakuan para pihak itu kepada kami. Kami diperlakukan seolah-olah kami ini gimana, pesakitan atau bagaimana. Jadi itu yang tentunya menjadi bahan untuk kajian, di mana kita meminta negara hadir melindungi masyarakat atas tindakan tegas dan adil dari aparat itu. Yang saya minta bahwa pasal-pasal yang sesuai atau memuat hak asasi manusia di bidang hukum tetap harus dijamin, dan jaminan putusan atas putusan pengadilan dan interdependensi peranata hukum di dalam berbagai tingkat dan bidang, dan bebas dari intervensi atau kesewenang-wenangan. Jadi itu yang saya minta, bahwa adanya perbuatan melawan hukum itu hanya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Jadi pelanggaran administrasi, birokrasi itu terhadap birokratnya atau pimpinannya. Kalau pelanggarannya pelanggaran hukum, di depan hukum kita diminta dari pelakunya sendiri, terus orang yang ada di dalam tanggungan atau atasannya, barang-barang yang di dalam pengawasannya. Jadi terkait keberadaan IWW itu juga menjadi permasalahan, Pak. Jadi kita pemberitahuan kepada para pihak, terutama adalah bapak-bapak kepala dinas, tentang watak dan karakter, dan kepada para pemerintah ini untuk mencermati, memahami semua bentuk laporan saya terkait dengan perjalanan hukum, agar tidak terjadi lagi korban-korban selanjutnya yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyudiawati. Adapun orang yang terdekat yang diduga membackingi kasus tersebut, ada seorang oknum Polsek bernama Karsono waktu itu, Jajar Tambharjo, yang kelihatannya ada kedekatan. Selanjutnya, dalam laporan kepada Reskrim ini pada 9 Juni 2016, konteksnya adalah dugaan tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, sebagaimana dimaksud pada 277 KUH pidana. Jadi ini yang digelapkan itu saudara IWW atau saya ini yang ditelantarkan menggelapkan orang. Itu yang menjadi bahan utama. Jadi mari kita sama-sama mencermati, sadar serta mendinginkan suasana terkait dengan resiko atau dampak dari gugat cerai yang kita tolak. Pada intinya bahwa saya tidak mau terjerat masalah kepolisian. Sebenarnya saya tidak mau wegah, Pak, berurusan dengan kepolisian. Melalui kedinasan atau pengadilan sudah cukup, karena tidak ada urgensinya sama sekali. Jadi saya mohon laporan saya ini disaring dan dicermati setiap draft dan nomenklaturnya yang saya sampaikan. Jauh hari sebelum aduan saya, kita sampaikan ke BKD, Pak, ke Inspektorat dan Pak Bupati. Mengalami penolakan semua. Ya, artinya bahwa saya ini sudah sangat menghargai, sangat sabar, sangat kemanusiaan, sangat menghormati hukum, birokrasi, etika, aturan, di mana setiap draft yang saya sampaikan ini normatif dan limitatif, dan merupakan bentuk simpulan dari semua yang dapat kita pilah. Maka jangan sampailah para pihak, terutama di pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo itu kebakaran jenggot karena berpikiran picik atau berpikiran yang cekak atau bersumbu pendek dalam menanggapi aduan sepihak yang membabi buta dan terkesan sepele berkaitan dengan gugat cerai. Tapi dampaknya itu yang luar biasa, Pak. Karena ada perkara fair jaring lainnya sebelum gugat cerai itu diajukan oleh saudara IWW. Termasuk juga pindah-pindah tempat kos itu. Jadi kalau orang pindah haluan itu kan
wajar-wajar saja. Tetapi kalau berperkara kok pindah-pindah tempat, ya kita patut untuk curiga. Bukan hal biasa, ada apa kan begitu. Nah, perceraian itu mungkin bagi orang-orang lumrah yang bukan pegawai negeri hal yang biasa. Uang prosesnya sampai 6 tahun. Dan dalam waktu jangka 6 tahun itu orang juga butuh makan, Pak. Butuh pekerjaan, butuh keluarga, butuh administrasi. Dan itu hal yang luar biasa. Dan bagi mereka mungkin hal biasa. Kalau dilihat dari visi, misi, latar belakang, dan prosesnya yang seharusnya hal itu tidak terbendung, ya, dipenggak malah nyangklak, dan kasus ini malah berkolar-kolar, berkepanjangan, dan membeber kemana-mana. Dianggap menebarkan aib. Enggak, saya cuma menyampaikan ini sebagai paham, sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat betapa sulitnya menghadapi kenakalan pejabat atau kenakalan oknum PNS. Dalam hal ini bukan orang lain, istri saya sendiri. Jadi saya itu dalam rangka pembinaan bahwa Kulondok kamu itu melanggar hukum. Kalau saya laporkan gitu gimana? Kan saya tidak laporan, saya berkoordinasi. Saya menyampaikan pengaduan dan keluhan saya, Pak, saya ini mengeluh. Saya ini sakit, Pak, saya ini kaliren. Kenapa kaliren? Kenapa tidak bekerja? Akibat dampak istri saya minggat membawa harta benda saya, membawa nama saya, membawa akses saya, digendak oknum anggota polisi. Nah ini loh, keterlibatan oknum anggota polisi ini, kenapa polisi-polisi se-Indonesia tidak peduli? Sampai Bapak Kapolri saja tidak peduli. Di mana laporan saya ini seolah-olah ya tertekan, seolah-olah ditolak. Lalu ditolak ya saya ogah, di situ ada kriminalisasi. Mendingan saya diamin aja. Tadi ada yang bilang bahwa tidak ada laporan apapun. Ya memang nggak ada laporan apapun. Wong A186 kita sampaikan langsung ke atas, biar diteruskan sampai ke Polresta Pati. Kalau saya berhubungan langsung dengan Polresta Pati, Polsek untuk apa? Saya sudah datang secara baik-baik saja, tanggapannya seperti gitu. Itu begitu, itu sebuah sanksi yang sirkuler, Pak. Dampak yang karambol. Jadi semua saling menebar aib. Harusnya kalau saling menutupi ya bicara, Pak. Berhadapan, duduk bersama, kita selesaikan di bawah meja atau dengan kekeluargaan. Maka segera saya juga menyampaikan hal ini kepada BKD atau BKPP untuk kita konsultasikan kepada Bapak Bupati tentang opsi pasca gugat cerai ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk investigasi saya terhadap guru yang bermasalah kriminal pidana ini, sejak awal saya sudah sampaikan. Sebenarnya saya juga enggan menanggapi, Pak, rumor, pandangan, persepsi orang terhadap saya itu sama sekali saya tidak gubris aslinya. Saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya sibuk membaca itu loh. Buku sekian banyak itu butuh dibaca semua. Pekerjaan saya banyak sekali menulis itu di media Indonesia, di Kompas, di mana-mana itu fokusnya tentang pendidikan. Maka saya sampaikan sebagai tanggapan ini, kalau memang Ibu Indah ini sudah bermasalah, ya harus dijadikan masalah, harus dipermasalahkan, harus ditegur, harus dibina, sehingga tidak beres ini menjadi masalah yang lain, yang akan membawa kasus lainnya. Maka kembali ulang mulai tahun 2011 itu saja, kita lihat dia sendiri yang merekayasa kasus sedemikian besar, kok kita sampaikan kepada kepolisian tidak ditanggapi, itu ada apa? Karena ada unsur penculikan, perampasan, persekusi, eksekusi, pemerasan, kekerasan, perampokan di tengah jalan Mojolawaran oleh preman-preman dan oknum polisi itu, dan proses penyidikannya sampai sekarang nol, tidak ada perkembangannya, dan masih seperti itu beritanya. Yang kedua adalah pembicaraan orang banyak ya, tolonglah dilihat Bapak Kapolresta Pati. Waktu itu Pak Bernard Sibarani dan kasih propamnya Bapak Kasturi sama Pak Sahrul soal dugaan perselingkuhan atau gendaan oknum polisi itu dengan Indah Wayu Widiawati.
Apakah benar yang melakukan itu oknum atas nama Bambang Permati dan lain sebagainya, tentunya pembuktiannya di kepolisian. Semua data, semua keterangan sudah saya sampaikan. Maka saya minta sampaian laporan saya ini ditanggapi sebagai bentuk klarifikasi saya ini untuk dapat dikoordinasikan dengan Bapak Bupati yang baru, karena memang ada keterkaitan dengan agenda percalonan Bupati, Pati yang akan datang, yang pasti kita menarik benang merah adanya isu-isu politik rolling jabatan yang terbaru, bahwa memang Bapak Bupati juga pengen mendengarkan permasalahan-permasalahan krusial yang kita hadapi ini. Melalui Bapak Karis, Bapak Abdul Karis, Pak Jumani, ya, Pak Ajis Muslim, ya, semoga lah kita membuat MOU yang matang, langkah-langkah yang tepat apa yang kita harus tempuh untuk menanggapi upaya Ibu Indah Wahyudawati cuci tangan dan permasalahan itu, karena memang ada motif lainnya, motif politis atau motif lainnya. Terutama juga untuk mencemarkan bupati kalau perlu itu. Ketahui bahwa mungkin pelaporan saya itu intensif, lengkap dari berbagai lini, dari RT RW sampai presiden. Saya akui itu demi kepentingan negara, bangsa, agama, untuk tidak terkait yang tidak ada kaitannya, jangan merekomendasi. Yang tidak ada kaitannya jangan intervensi. Karena apa? Itu menunjukkan adanya perkara dan menghentikan perkara atau mendeponer perkara yang harusnya sudah jalan. Saya bukannya menolak, tidak sama sekali. Saya hanya meminta kejelasan, keterangan, dan pertanggungjawaban. Jane piye kan begitu. Apa yang dikehendaki gitu loh. Yang jelas saja tertuang begitu loh. Bukan kok saya itu menghalang-halangi perceraian. Cerai itu bagi saya tidak masalah. Menolak itu hanya upaya untuk menghambat dan memperjelas tanggung jawabnya itu di mana. Jadi kalau tanggung jawabnya utang-utang diselesaikan, perjanjian-perjanjiannya ditepati, dia menceraikan saya, tidak masalah. Wong saya tidak punya apa-apa kok. Digugat apanya, dituntut apanya. Saya sakit-sakitan, saya tidak kerja, dituntut apanya. Tuntut makan, kasih makan sendiri aja kurang kok. Itu yang kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Bukan kok saya mengejar saudara Indah, tidak. Mau balik atau tidak itu kan kehendak dia sendiri. Dan kehendak kita berdua jika memang dimungkinkan kasus ini jelas. Karena menyeret nama-nama orang besar yang juga harus dihormati. Praduga tidak bersalah. Saya juga tidak mau memaksakan untuk menjelekkan atau face threatening area terhadap orang lain. Saya juga perlu profesiensi, saya juga perlu privasi yang dihormati. Maka dari ini muara terakhir ya yang menggodok dan mendisposisikan kasus ini adalah kewenangan Bapak Bupati, yang seharusnya secara kuratif dan preventif memperhatikan permohonan saya walaupun telat, dan tidak begitu saja menerima aduan sepihak laporan saudara IWW, ceki SKPD sampai ke inspektorat bahwa dia diperlakukan seperti ini itu hanya sepenggal kecil saja, tetapi perjuangan kami sekeluarga yang sangat besar itu nilainya di mana kan gitu. Jadi BKD ini harusnya adil menangkap keterangan kami secara holistik, secara komprehensif, sebab jika tidak begitu kita akan terjebak kepada teorema atau alasan-alasan yang tidak limitatif itu tadi, sehingga nanti sama-sama cacat hukum. Terutama dalam penentuan skep penugasan kepala sekolah atau membuat keputusan kenaikan pangkat PNS ini. Semua kan jelas. Reputasi, poin, ya kegagalan berumah tangga dan sebagainya itu kan mengurangi poin kemasyarakatan dan pelanggaran-pelanggaran para pihak untuk mengabaikan perkara. Ada korporatnya, ada pemicunya. Dengan bertumpuk atau berjiburnya masalah demi masalah yang saya tuangkan dalam surat-surat yang saya sampaikan kepada para pihak, kepada Pak Abdul Karim, kepada Pak Sarpan, dan kepada Pak Jumani lainnya, semuanya sudah jelas.
Sangat jelas bahkan. Perkaranya jelas, kronologinya jelas, kurang apa lagi. Itu yang menjadi dasar di situ. Yang pasti dalam perkara ini kita akan tetap saja mengawal sampai semuanya jelas. Memo atas penolakan saya itu diamanatkan kepada siapa. Karena mungkin alasan-alasan tertentu bahwa Ibu IWW itu mungkin maaf ya, memiliki kelainan atau mungkin cacat mental atau cacat moral, cacat integritas dan cacat status, sehingga membuat orang lain juga statusnya nggak jelas dan bermasalah mulai dari pengangkatan sampai dengan berjalan hingga hari ini. Jadi kita minta rekam jejaknya. Kalau mungkin ya di dinas itu punya rekam jejak yang baik, ya tidak masalah. Wong sudut pandang. Saya tidak memaksakan untuk menjelek-jelekkan saudara Ibu, tidak. Saya hanya menyampaikan kesaksian apa yang saya rasakan, saya alami, saya lakukan, saya dengar, saya lihat dari kolega-kolega saya yang selama ini memantau perkembangannya itu. Jadi upaya hukum yang selama ini sudah saya lakukan sudah cukup saya kira. Dan banyak opsi-opsi alternatif yang ditawarkan oleh para pihak itu, sehingga saya tidak juga berani untuk memaksakan kehendak atas beberapa perkara demi perkara. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian ya. Saya sungguh sangat berterima kasih karena sudah dikawal selama ini. Saya juga minta jaminan keamanan sebagai pengadu atau korban atas budi baik dan kinerja profesional kepolisian Polres Pati dalam memahami perkara demi perkara ini. Saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.